بسم الله الرحمن الرحيم البديهة بنية القبول وتمام كل سر وقبول إلى حضرة النبي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالبدر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والتابعين إلى يوم الدين ثم البديهة لجميع الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعيسى وملائكة حملة العرش وملائكة الحفظة وملائكة السقف الكرام البررة عليهم الصلاة والسلام من أروح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة والغرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلد بدين العلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين والسادة سرية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين من حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سفيان الثوري وسيد محمد حنبي مذهبه وسيد علي المرسي رئيس الأبدال سيد شيخ أبي مرجان المغربي ومستجب دعاء سيد شيخ عمران بن حسين رضي الله عنه من حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها ببرها وبحرها خصوصا سيدنا الأولياء سيد شيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخليل محمد بهاء بن نقشاب بن أبي حسن الشاذلي محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وسيد محمد أشرف بن عبد الله البندري وسيد شهاب الدين محمد بن عمر بن زين الدين السنباوي علي بن الله بن مشارك عبد الملك بن محمد زين بن عبد الغني وسيد بن ربيع بن ربيع بن عبد الله بن نبي بن وجميع مشايخنا ومعلمنا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wa la udwana illa 'alal zalimin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil karim mu'adala kulli harfin kutiba wa yaktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala radhiyallahu anhu inna syahwata tasirul mulka abidan was-sabra yasirul abida mulukan ala tara ila Yusufa wa Zulaikha. Man taraka dzunuba raqqa qalbuh wa man taraka al-haram wa akala al-halal saffat fikratuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam. Insyaallah kita semua yang berhadir di tempat ini semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyaksikan tayangan ini secara langsung juga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua berada dalam pemeliharaan Allah, dijagakan Allah, dipeliharakan Allah dari berbagai macam mara bahaya, bala bencana, wabah penyakit, dan semoga kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Pada ta'lim yang 2 minggu kemarin, Abu Bakar Siddiq berkata, zaharal fasadu fil barri wal bahar, telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Yang dimaksud daratan adalah lidah, yang dimaksud lautan adalah hati. Maka apabila lidahnya rusak, maka bakat alaihin nubus, maka manusia akan menangis alias tidak lagi dipercaya orang. Kalau sudah lidahnya rusak dalam artian suka berbohong, suka memfitnah dan sebagainya, orang tidak lagi percaya.
Yang dimaksud dengan rusak lautan adalah rusaknya hati. Karena hati itu adalah merupakan sesuatu yang paling berharga. Sebagaimana yang saya janjikan, ada amalan itu dibagi, mungkin tidak cukup, nanti bisa diperbanyak fotokopi ya. Itu amalan supaya Allah memberikan ketenangan di batin kita. Ya, yang namanya hati ini susah untuk didustai, susah untuk kita walaupun ditutup-tutupi dengan kemewahan, kemegahan, tapi yang namanya hati mungkin galau, mungkin rusak, mungkin merasa banyak salah, mungkin dan lain-lain. Itulah yang bikin hati sangat sulit untuk mencari ketenangan. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah nasihat ulama kepada kita, inna syahwata tasirul muluka, sesungguhnya dorongan nafsu tasirul muluka dapat menjadikan raja, abidan layak sebagai hamba, dan karena kesabaran dapat menjadikan hamba layak sebagai raja. Jadi maksudnya di dalam hati tadi ada namanya dorongan nafsu. Apabila nafsunya merajalela, maka diri seseorang itu jadi budak oleh nafsu. Berarti nafsu yang menjadi raja. Si badan, diri kita menjadi budak. Buktinya apapun kemauan nafsu selalu dituruti. Karena nafsu ini tidak pernah menunjukkan kebaikan. Yang namanya nafsu, innan nafsa la'amaratum bisu. Nafsu itu pasti menyuruh kepada yang tidak baik. Walaupun nanti ada namanya nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Yang di dalam ketenangan itulah batin kita sangat berperanan. Makanya itu salah satu doa agar hati kita tenang dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi masalah ekonomi, dalam menghadapi penyakit, dalam menghadapi berbagai macam masalah hidup. Hidup ini banyak masalahnya. Ya, banyak masalahnya. Kita suami istri, kita dengan keluarga, kita masalah ekonomi, mungkin dengan teman, mungkin dengan kawan di kerja, mungkin kawan macam-macam, pasti ada masalah. Nah, maka dari itu nafsu ini kalau sudah berkuasa di dalam dirinya, maka dirinya menjadi abdi dan budak. Wasabra yasirul abida mulukan. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kepada kita satu sifat yang mulia, sifat yang sangat luar biasa. Sifat ini tidak ada tandingannya, saking besar pahalanya. Itu pun bagi orang yang mau mencari. Apa? Sabar. Sabar ini tidak ada tandingannya, hebat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu Allah berikan pahala yang bighairi hisab, yang banyak, nggak ada hitungannya. Susah mencari jumlahnya, sulit untuk memperhitungkannya berapa pahala sabar. Tapi yang terpenting dalam kita berjuang untuk dalam kehidupan ini, sabar itulah penting. Kuncinya sabar. Coba kalau sampean jualan tidak sabar, berhenti Pak. Apalagi nol, apalagi kosong, apalagi banyak tanggungan. Buka toko nggak seberapa, sementara kita bayar ini, bayar itu, bayar ini, tapi sabar. Mungkin hari ini belum, besok bismillah. Karena kan tugas kita cuma mencari. Yang menentukan Gusti Allah, yang memberi Gusti Allah. Lah kita cuma cari doang.
Mencari pun juga bukan dengan tangan kita. Allah juga yang menggerakkan si fulan mampir, si fulan jadi beli, si fulan nggak jadi beli. Lah kalau tidak sabar ngikuti hawa nafsu, wis mandek, berhenti. Tapi itulah kesabaran tadi penting. Makanya pepatah Arab mengatakan man sabara zafira. Barang siapa yang sabar, pasti dia akan beruntung. Sabar, sabar. Enggak terasa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Alhamdulillah enggak pernah ada utang. Walaupun sedikit lebih, yang penting enggak ada utang. Anak-anak tercukupi, biaya sekolah aman. Biaya kehidupan kita, bayar listrik, bayar ledeng makan, itu kan yang penting itu ya. Listrik, ledeng sama makan. Pulsa bisa juga enggak apa-apa, enggak pakai pulsa. Kalau ini nggak bisa, uji orang Banjar dapur kada baku kos, wah berat juga Pak. Yang di rumah itu udah permaisur itu nggak tahu urusan dia, cuman tahu lapor aja dia. Anu habis, anu habis, anu habis. Ya lapornya aja, mencari kada bisa. kita yang mencari ini bilang bah, uji orang Banjar aja hanya kawa buka toko langsung habis ya. Sebanyak kawa buka toko langsung habis, orang jual, orang beli banyak betul. Tapi kan perlu sabar, ikhtiar, kan begitu ya. Makanya khairul kasbi at-tujar, saya sering mengingatkan para pedagang, sebaik-baik usaha itu berdagang, tapi berdagang yang jujur. Mencari pedagang jujur sangat sulit. Bukan tidak ada pedagang yang tidak jujur, ada yang jujur, juga banyak yang tidak jujur, tapi sulit mencarinya. Mudah-mudahan pedagang yang istiqamah berjamaah di sini semuanya orang-orang yang siddiq, jujur, amanah, sehingga rezeki yang diberikan Allah rezeki yang halalan, thayyiban, mutayyiban, mubarakan. Amin ya rabbal. Yang bisa membantu ibadah kepada Allah, yang bisa nanti menyelamatkan diri kita ketika di yaumil mahsyar nanti ya. Nah, jadi wasabra yasirul mu'abida mulukan ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Tidakkah Anda tahu tentang kisah Yusuf dan Zulaikha? Sesungguhnya bahagialah orang yang dapat menjadikan akalnya sebagai raja dan nafsu sebagai hamba. Menurut cerita, ketika Yusuf melihat Zulaikha, Zulaikha itu tidak ada lagi satu benang pun di badannya. Ya, satu benang pun tidak ada di badannya lagi sudah. Tapi Allah masih memelihara nafsunya Nabi Yusuf, sehingga kesabaran Nabi Yusuf digoda ini Pak. Caranya berdiam aja kayak itu nyaman, ini digoda, meliuk-liuk. Kira-kira amun Haji Nani bahaya itu. kalau berdiri aja ya Beb, berdiri aja aja kita berpaling ke dikejarnya Beb, nah diliuk-liukannya. Uji bahasa orang lu diayok-ayok. Masya Allah. Tapi Yusuf sabar. Yusuf sabar. Karena kesabaran itulah akhirnya raja. Siapa yang rajanya? Diri Nabi Yusuf. Siapa yang budaknya? Nafsu. Tidak terjadi. Ya. Secara naluriah kemanusiaan, Yusuf juga manusia. Nabi Yusuf laki-laki. Alhamdulillah saya sudah melihat bolang Nabi Yusuf. Ya, memang kalau dilihat bolangnya aja cantik tampan betul, apalagi Nabi Yusufnya kayak apakah? Di Museum Turki ada bolang Nabi Yusuf Pak. Oh gagah betul bolangnya, bagus. Beda dengan bolang sekarang, dia besar, bolangnya bagus betul. Nah artinya disitulah sabarnya Nabi Yusuf tadi menahan. Alhamdulillah yang namanya seorang Nabi dilindungi oleh Allah. Akhirnya wa yasiru abida mulukan ala tara ila Yusuf wa Zulaikha.
Apa hikmah kisah ini? Apabila seseorang dapat mengatasi dirinya walaupun gelora nafsu. Nafsu itu bukan hanya syahwat. Satu contoh, pian meninggalkan jualan walaupun nanti istri anak buah. Tapi kita dapat di sini beribadah, itu namanya meninggalkan nafsu, pengen duduk di sana, tapi kita tetap ibadah kepada Allah. Sebentar, ceramahnya nggak lama. 15 menit cukup, 10 menit cepat, 20 menit kelebihan. Nah, jadi kita tetap berusaha untuk melawan nafsu, ingin ini, pengen ini. Nah, ketika kita menang kayak begini, alhamdulillah, berarti sabar menjadi raja dalam diri kita. Si nafsu menjadi budak. Jamaah rahimakumullah. Man taraka dzunuba raqqa qalbuh wa man tarakal haram wa akalal halal safat fikratuh. Barang siapa yang meninggalkan berbuat maksiat, apapun kemaksiatan kita usahakan jangan dikerjakan, mau maksiat zahir maupun maksiat batin. Apa Ustaz maksiat zahir? Ya macam-macam, berbohong, apa itu maksiat zahir namanya. Mengurangi timbangan, curang dalam hal apa aja itu maksiat zahir. Apa yang dimaksud dengan maksiat batin? Sombong, riya, dengki, macam-macam. Itu maksiat batin. Barang siapa yang meninggalkan maksiat, raqqa qalbuhu, pasti hatinya lembut. Maksud hatinya lembut, hatinya selalu mudah untuk mengingat Allah. Itu doa itu membantu betul agar hati kita tenang. Karena kalau hati orang itu tenang, enak Pak beribadah Pak. Coba kalau hati semen gelisah, mungkin kita di rumah kurang enak tadi hubungan dengan istri, apakah masalah apakah? Mungkin dengan pembantu, mungkin dengan anak buah, bawa kita kemana bepergian, apalagi beribadah, tidak tenang. Tidak tenang. Sulit hati kita mencari ketenangan. Tapi kalau kita meninggalkan kemaksiatan, raqqa qalbuh, hati kita tenang. Karena dengan ketenangan, sesuatu yang lupa bisa ingat. Sesuatu yang lupa bisa ingat. Tapi kalau hati kita nggak tenang, sesuatu yang ingat bisa lupa. Di mana kunci tadi? Di mana? Ayo, di mana? Kadang-kadang mencari di mana? Karena hati nggak tenang. Tapi kalau hati kita tenang, oh iya, ingat ya. Nah, supaya hati itu tenang adalah dengan bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak mengingat Allah. Mengingat Allah diantaranya dengan doa, mengingat Allah diantaranya dengan zikir, mengingat Allah diantaranya dengan mendengarkan nasihat agama tausiah, mengingat Allah diantaranya banyak baca salawat, mengingat Allah diantaranya dengan berbuat kebaikan apa saja. Maka apabila seseorang dapat berbuat kebaikan, raqqa qalbu, hatinya menjadi tenang. Dan barang siapa yang menjauhi perkara haram dan makan barang yang halal. Bagaimana seseorang bisa makan barang yang halal? Tentu cari usaha yang halal. Kalau sudah usaha yang halal, cara dia mencari juga dengan yang halal, bisa dipastikan hasilnya pun juga halal. Kalau hasilnya halal, kita makan, kita minum, kita pakai, maka akan menjadi safat fikratuh. Apa sahabat? Cemerlang. Pikiran kita ini senang. Biar kayak apa aja, kayak apa tadi jualan, alhamdulillah sepi, tapi tenang pikiran. Kenapa jadi tenang? Yang lain ada usaha. Di sini jong, tapi di lain alhamdulillah. Rupanya banyak sini memasang unjun, tahu unjun? Banyak memasang pancing bayar. Nggak sebutin pancing di sini aja. Di mana-mana dia pasang pancing. Alhamdulillah. Kalau bahasa kami masang lukah banyak. Namun lukah masang 10 buting pas. Di toko kada ada isinya. Tapi lukah masang 100. Nah, alhamdulillah haruannya gana-ganal. Jadi kemarin
Saya ke Hulu bawa teman-teman dari sini yang kada pernah ke Hulu, melihat ibu-ibu manu apa itu? Apa? Taubilah untuk bikin luka itu apa namanya? Ya pokoknya itu ya. Wah, kulih-lihai betul ya. Iya, ndak luka dia, lihat. Oh. Itu bikin apa, Pak Ustadz? Itu namanya orang sini lokah. Lokah itu apa? Bulat, ada sarangnya di depan kecil. Lah terus gimana itu ikannya masuk? Itulah ikannya nggak sekolah. Cobanya ikannya sekolah, nggak mau dia lewat di depan itu. Karena kalau lewat di depan itu kok mau masuk? Lewat handut ngaranya kalau bahasa. Masuk kan nggak bisa keluar lagi dia. Nah itu ngaranya iwaknya kada sekolah ya. Kalau iwaknya sekolah ada lubang kecil, ngapain masuk di situ? Lari ke lain dia. Nah artinya kalau orang itu udah sekolah, orang tuh gak berilmu, itulah terjebak. Tahu terjebak? Dia akan terjebak, Pak. Tahu luka? Tahu luka? Gak tahu. Apa bahasa Indonesia luka itu? Kalau orang Banjar tahu luka ya, tahu ya luka ya. Nah itu kalau dia masuk udah bisa keluar lagi, berarti kan terjebak. Artinya kenapa? Jadi saya kiaskan tadi nggak sekolah, orang nggak punya ilmu pasti terjebak dia, terjebak dengan nafsu, terjebak dengan keinginan syahwat dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua bimbingan, taufik, hidayah. Allah Ta'ala berikan kepada kita beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang saleh salehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti pada waktunya mudah-mudahan husnul. Itu fotokopi saya izinkan dibagi-bagikan, maksudnya pen perbanyak beri siapa aja. Apa ada terjemahannya sudah? Di mana Ustadz dapat? Saya langsung dari Habib Zain bin Smith Madinah. Ya, cara membaca baca aja habis sholat sekali kah, 2 kali kah, kan doa itu. Tiap sholat kah, sholat sunat kah, apakah doa? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Itu tadi yang difotokopi tadi ya. Ibu-ibu juga kalau belum pinjam fotokopi perbanyak aja sebanyak-banyaknya. Niat mensyiarkan mencari pahala. Pian fotokopi 10 kasihkan orang membaca 2 orang aja yang baca pahala, pian 10 aja fotokopi. Apalagi 100. Bagi. Untuk apa gerak? Supaya hati tenang tuh. Dah lagi dah zaman beribadah. Ya, Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma fa'na bima 'allamtana, اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي بقنا في الدين وعلمنا رشدا. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول. بجاه طه الرسول اتمم لنا بكل سور. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.